Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeski. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, two reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis batalion angkatan bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi angkatan bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank angkatan bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan dugaan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Сними шлем. Блядь, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться. Давай.
Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245.
Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk
telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Chernovye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis batalion angkatan bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi angkatan bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank angkatan bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol
dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него. Сними. Сними шлем. Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться. Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat.
Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud.
Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeski. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation.
In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the Armed Forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the Armed Forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovoye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan dugaan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Ya. Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245.
Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis.
Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovoye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya.
Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрез эту хуйню у него. Сними. Сними шлем. Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться. Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlenka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него. Сними. Сними шлем. Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться.
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.
Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir.
Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.
Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir.
Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovoye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pikap dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pikap dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdiivsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlenka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovoye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovoye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.
Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan China. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir.
Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovye Podi in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi angkatan bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank angkatan bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.
Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir.
Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeski. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, two reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi angkatan bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank angkatan bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него. Сними. Сними шлем. Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться.
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlenka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.
Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan China. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir.
Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, two reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.
Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir.
Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovoye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.
Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir.
Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovoye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.
Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan China. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir.
Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlenka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovye Podi in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan China. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 2 reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovye Podi in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него. Сними. Сними шлем. Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться.
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat. Perang yang semakin memanas menuntut angkatan bersenjata Ukraina untuk tidak hanya tingkatkan kekuatan perang saja, namun juga kuatkan penjagaan wilayah perbatasan, guna untuk menghindari usaha pasukan Rusia maju dalam kawasan yang dikuasai Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pasukan Ukraina yang sedang melakukan patroli di area perbatasan. Tampak militer Ukraina menggunakan kapal sejenis kapal bot dan helikopter yang mengikuti di belakangnya saat patroli. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Rusia kembali mengeluarkan ancamannya kepada Barat. Mereka tak segan menargetkan satelit komersial dari Amerika Serikat apabila Barat terlibat dalam perang di Ukraina. Rusia menegaskan satelit tersebut akan menjadi target sah bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov, dalam Komite Pertama Majelis Umum PBB. Rusia memiliki kemampuan ofensif yang signifikan di ruang angkasa layaknya Amerika Serikat dan Cina. Pada tahun 2021, Rusia meluncurkan rudal anti-satelit untuk menghancurkan salah satu satelitnya di ruang angkasa. Vorontsov mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya mencoba memanfaatkan ruang angkasa untuk memaksakan dominasi Barat. Ia menambahkan penggunaan satelit-satelit dari Barat untuk membantu Ukraina dalam perang merupakan upaya yang sangat berbahaya. Menurutnya, satelit-satelit tersebut bisa menjadi target yang sah untuk serangan balasan. Ia menyebut penggunaan satelit oleh Barat untuk membantu Ukraina merupakan langkah yang provokatif. Meski demikian, Vorontsov tidak secara spesifik menyebut satelit yang dimaksud. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Resimen Kosek Milisi Rakyat LPR atau Republik Rakyat Luhansk telah meluncurkan tembakan ke peralatan tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Di Soledar, Resimen Kosek LPR menggunakan tank, artileri, rudal panggul, hingga senapan dalam melibas pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak dari Resimen Kosek ke-6 menghancurkan peralatan dan personel musuh di Soledar. Dampak serangan berupa ledakan dan kehancuran terekam kamera drone LPR. Angkatan bersenjata DPR mengklaim dari serangan itu pihaknya berhasil menembak sejumlah peralatan tempur dan prajurit Ukraina. Meski mengalami kemunduran di Liman, pasukan gabungan DPR, LPR bersama dengan tentara Rusia mengalami kemajuan di beberapa wilayah lain. Pasukan terus melanjutkan serangan mereka ke arah Artyomovsky dan Avdeevsky. Pertempuran sengit juga terjadi di Soledar, Mayorsk hingga Ukledar. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy with up to 2 company tactical groups, reinforced by mercenaries, attacked Russian positions in the direction of Nikolaevka and Orlanka in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Up to 60 Ukrainian personnel and militants, 1 tank, 6 armored fighting vehicles, and 3 pickup trucks were eliminated. In Krasny Liman direction, the battalion tactical group of the armed forces of Ukraine attempted an offensive in the direction of Chervonopopovka of the Lugansk People's Republic. Russian troops impeded the hostile advancing units. As a result of the fire damage, more than 120 Ukrainian personnel, 3 tanks, 4 armored combat vehicles, and 4 pickup trucks were destroyed.
In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, two reinforced company tactical groups of the armed forces of Ukraine attacked the positions of the Russian troops in the direction of Malaya Alexandrovka in Kherson region and Ternovye Pody in Nikolaev region. The enemy's offensive was upset by Russian firepower. The Ukrainian troops were driven back to the initial positions. More than 60 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, and 4 cars were destroyed. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery neutralized 4 Ukrainian command posts close to Stepovaya Novoselovka in Kharkov region, Kolodezi in Donetsk People's Republic, Trifonovka, Andreevka in Kherson region, as well as 62 artillery units in firing positions, manpower and military equipment in 186 areas. A Ukrainian defense enterprise producing solid rocket fuel, explosives and gunpowder for the armed forces of Ukraine was wiped out near the city of Pavlograd in Dnepropetrovsk region. Russian aerospace forces have shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Novotroitskoye in Zaporozhye region. In the past 24 hours, Russian air defense systems have shot down 4 unmanned aerial vehicles over Olgovka, Tyaginka, Lvov in Kherson region, Zelony Gai in Donetsk People's Republic. In addition, 6 projectiles of the US HIMARS MLRS were intercepted close to Antonovka in Kherson region. In total, 326 airplanes and 163 helicopters, 2,353 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 6,104 tanks and other armored fighting vehicles, 876 combat vehicles equipped with MRLS, 3,531 field artillery cannons and motors, as well as 6,805 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Militer Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 27 Oktober tahun 2022. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyampaikan dari arah Kupiansk, Angkatan Bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis kompi yang diperkuat tentara bayaran, menyerang posisi Rusia di arah Nikolayevka dan Orlianka, wilayah Kharkov. Semua serangan musuh diantisipasi. Hingga 60 personel dan militan Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dieliminasi. Di arah Krasny Liman, kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba menyerang ke arah Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan Rusia menahan pergerakan musuh akibat pertempuran tersebut, lebih dari 120 personel Ukraina, 3 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 truk pickup dimusnahkan. Sementara dari arah Nikolayev Krivoy Rog, 2 kelompok taktis kompi Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia ke arah Malaya Alexandrovka, wilayah Kherson, dan Ternovye Podi, wilayah Nikolayev. Serangan musuh terganggu oleh daya tembak Rusia. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awal. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 mobil hancur. Secara total, 326 pesawat terbang dan 163 helikopter, 2.353 kendaraan udara tak berawak Ukraina dieliminir. Juga 383 sistem rudal anti pesawat, 6.104 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 876 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan beberapa sistem peluncuran roket, 3.531 meriam dan mortir artileri lapangan, serta sebanyak 6.805 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 320 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Hingga hari 246 konflik, 27 Oktober, Rusia total kehilangan 69.220 prajurit, 271 jet tempur, 249 helikopter hingga 2.631 tank. Rekaman penghancuran tank Angkatan Bersenjata Ukraina ke arah Kherson ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri Rusia menggunakan proyektil Krasnopol dengan panduan dilakukan dari UAV. Tampak setelah Rusia meluncurkan serangannya, ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami oleh pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 160 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Detik-detik pasukan Ukraina disergap Rusia di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini pasukan Rusia lakukan penyergapan pada militer Ukraina di wilayah Kherson. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina berusaha kabur hindari pasukan Rusia. Terlihat juga salah satu tentara Ukraina yang terluka diseret oleh rekan-rekannya. Hal itu merupakan satu-satunya cara agar tentara Ukraina tersebut bisa selamat. Di sela-sela mereka berusaha kabur sambil menyeret rekannya yang terluka, tentara Ukraina lainnya malah terjatuh akibat tembakan Rusia. Beruntungnya, tentara Ukraina tersebut segera bangkit dan kembali melanjutkan pelariannya. Разрежь эту хуйню у него! Сними! Сними шлем! Блять, как он снимается? Да нельзя здесь оставаться!
Давай. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.349 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245. Sebuah video pengusiran pilot pesawat serang Su-25 beredar di media sosial. Dilihat dari video, peristiwa tersebut terjadi di suatu tempat di Ukraina pada musim panas sebagai bagian dari operasi militer khusus. Video tersebut menunjukkan penerbangan pesawat serang, kemudian ejeksi pilot dan mendarat di lapangan. Video tersebut juga secara aktif dibahas tentang sumber daya Ukraina, di mana video tersebut dianggap sebagai pengusiran seorang pilot Rusia yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Dilaporkan bahwa pesawat serang Su-25SM Rusia dengan nomor 09 merah terkena rudal anti pesawat. Diduga roket tersebut mengenai bagian ekor pesawat. Setelah itu, hilang kembali dengan jatuh ke dalam pusaran. Pilot terlontar dari ketinggian sekitar 200 meter yang cukup berbahaya untuk keluar dari pesawat.